صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, mohon izin Ayahanda Tuan Guru Haji Abidin bin Idris, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bima, yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima, Dr. Andus Hadi Syahrir MSI, yang wakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, kemudian yang paling cantik sendiri, yang paling selatan ini Ibu Haja Ika. Semalaman perjalanan dari Mataram ke Bima, seharusnya hari ini agendanya di Kabupaten Sumbawa, tapi kemarin sore teleponan, ndak, Kakanda harus lebih dulu Kota Bima karena Kota Bima tempat matahari terbit, jadi harus dahulukan gitu. Karena matahari terbit seharusnya siang ini pada acara dan hari yang sama, kegiatan yang sama, Kementerian Agama Kabupaten Bima juga, Pak Ketua MUI, itu acaranya di depan Bandara Bima. Jadi kita lebih dulu meminta Ibu Haja Ika, kalau setiap hari komunikasi kami saya panggil dengan Kakanda, kalau nggak dipanggil Kakanda biasanya anggarannya dikurangin untuk PHU. Karena sudah ada panggilan Kakanda, alhamdulillah, ditambah terus anggaran termasuk untuk persiapan nanti acara bimbingan manasik haji sepanjang tahun. Ibu bapak hadirin berbahagia, segala pujian milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan Allah besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat pilihan yang berhak atas syafaat dan al-jannahnya. Bapak Kepala Kantor, Bapak Ketua MUI, Bapak dari Dinkes, Ibu dari Dinkes, dan Ibu Haja Ika dari Kanwil, perlu kami laporkan kegiatan rapat evaluasi manasik dan persiapan manasik haji sepanjang tahun tingkat Kota Bima ini dihadiri oleh teman-teman dari Ketua MUI, Ayahanda kita, Kepala Kantor yang wakili Kepala Dinas Dinkes, kemudian teman-teman dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sebanyak 5 orang. Itu kemudian Kepala KUA Sekota Bima sebagai amanah waktu kita rakir kemarin, ada semuanya 5 ini Kepala KUA hadir. Kemudian para narasumber yang kita siapkan nanti, di antara narasumber ini adalah para petugas yang menyertai jamaah haji tahun 2023 kemarin. Ada Pak Haji Fahmi, Sarjana Hukum, ada Pak Haji Najamuddin MPD, ada Al-Mukarram Ustadz Haji Admin SQ MPDI, kemudian itu petugas kan tidak ada tambahan lagi ya selain itu, kecuali yang mau nambah nanti yang akan menjadi petugas tahun 2024 gitu. Calon kepala kantor lokasi haji gitu. Bapak Ibu hadirin berbahagia, terima kasih. Ada Haja Fadlun, ada Haja Rohana, dan wakili dari Dinkes 1 orang. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kita yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, hamba Allah yang pandai beribadah, dan hamba Allah siap menegakkan agamanya di muka bumi ini. Bapak Kepala Kantor, Bapak Ketua MUI, Bu Haja Ika, dan segenap hadirin dan hadirat yang berbahagia, kegiatan rapat evaluasi manasik haji yang telah kita lalui
dan persiapan manasik haji sepanjang tahun yang akan disambut dengan kegiatan manasik haji di tahun 2024 mendatang, ada beberapa catatan-catatan kita secara bersama. Dan lebih awal kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Kesehatan Kota Bima yang telah lebih dulu melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan ibadah haji yang berhubungan dengan konteks istita'ah, jadi istita'ah di bidang kesehatan. Pada saat itu kami sempat sampaikan beberapa informasi begini. Satu, bahwa ada informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa sebelum calon jamaah haji 2024 mendatang akan melakukan pelunasan harus mendapatkan rekomendasi istita'ah kesehatan dari Dinas Kesehatan. Berarti ini kan terbalik, kalau sebelum-sebelumnya pelunasan dulu baru pemeriksaan kesehatan. Sekarang ada upaya ingin merubah konteks itu karena perjalanan ibadah haji kemarin sesuai dengan perasaan pengalaman dari tim kloter ini luar biasa. Para lansia itu dilayani sepenuh hati. Maka tidak salah Kementerian Agama mencetuskan istilah jamaah haji kemarin adalah jamaah haji ramah lansia. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan bisa diterapkan. Ini sebagai pengantar kami dari seksi haji dan umroh. Masih ada beberapa poin penting. Yang pasti lebih awal ini merupakan penghargaan kira-kira apa yang akan ingin disampaikan oleh Bu Haja Ika atas kehadiran teman-teman ini. Mungkin ada beberapa kata yang ingin disampaikan. Yang pasti setiap kata itu pasti berkucuran dengan tambahan anggaran untuk Kota Bima. Silakan Kakanda. Duduk aja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa bismillah sadri wa yassir amri walau datang yang sama-sama dihormati Ketua MUI Kota Bima, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, yang kami hormati Ketua Ikatan Haji Kota Bima, dan Bapak Ibu para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadiri acara rapat evaluasi dan rencana manasik sepanjang tahun 2023. Selanjutnya, salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua selalu mendapatkan sahabatnya. Bapak Kepala kami pertama-tama semua menyampaikan ucapan terima kasih karena kami sudah di Kota Bima dan kami disambut dengan organisasi secara terima kasih karena kami tidak menyangka ternyata begitu kita sampai dan kami diinformasikan bahwa akan ada tema, dan kami tidak tidak menginformasikan bahwa di sini berbicara di depan beberapa ibu-ibu pada pagi ini. Kami sedikit terkejut karena seharusnya tadi dari kasih itu informasi secara pengalaman tapi saya akan kami tidak memutuskan tapi tidak surprise. Dan seperti yang saya katakan bahwa kami memang menjalankan Kota Bima karena kami ingin menyebut materi terbaik dari Kota Bima. Dan nanti pertama setelah dari Kota Bima kami akan ke Kabupaten Penajam dan selanjutnya ke Kota Bima dan kita kembali lagi ke orang-orang seperti itu.
Selanjutnya kami informasikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan atas bantuan pusat dari beberapa pusat untuk operasional itu. Namun setiap sesi operasional itu diberikan ada semacam rapat evaluasi yang mana untuk mengevaluasi kegiatan sebelumnya. Barangkali mungkin di tahun 2023 ini nanti ada mungkin menurut beberapa ibu-ibu yang sudah berangkat haji ada hal-hal yang ingin disampaikan atau mungkin untuk saran yang terbaik kepada mungkin Kota Bima untuk mendorong haji tahun 2024 dan juga kepada kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Untuk itu barangkali nanti akan kami telepon apa saran yang dari Bapak Ibu semua, saran dan usulan untuk terbaik untuk saran-saran haji Kota Bima. Dan kami juga mendapatkan apresiasi kepada Kota Bima karena satu-satunya yang berangkat haji atau haji pesawat penerbangan pesawat organisasi sekali kepada Kota Bima karena ini karena satu-satunya yang lain itu mungkin menghindar dan bisa jadi kan tidak bisa diikuti oleh kabupaten kota lain yang seperti itu. Barangkali saya tidak bertanya dan untuk rencana selanjutnya tadi sudah disampaikan bahwa rencana untuk jadwal manasik kegiatan untuk Kota Bima itu tanggal 21 dan nanti insya Allah mudah-mudahan kami bisa kembali lagi di sini untuk membantu pelaksanaan saya tidak akan mengulangi sebenarnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebelum kami atas segala berkali hal-hal yang saya sampaikan dan tidak nanti terima kasih atas masalah dan kami Terima kasih kepada Bu Haja Ika yang menegaskan tentang kegiatan manasik haji sepanjang tahun. Untuk diketahui oleh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, Kota Bima dapat jatah tanggal 21 untuk kegiatan manasik haji dengan personalia pesertanya sebanyak 350 orang. Nah, 350 orang ini kalau diambil jatah jemaah haji yang akan berangkat 2024 dan 2025. Mudah-mudahan nanti kegiatan yang kita rencanakan di aula SMA 4 itu Bu Haja Ika wajib, bukan sunnah lagi, untuk hadir kembali di Kota Bima karena anggaran dari beliau. Jadi beliau yang akan memantau kegiatan ini 1 hari penuh. Bapak Ibu hadirin berbahagia, selanjutnya kegiatan rapat evaluasi manasik dan persiapan manasik haji Kota Bima sepanjang tahun ini. Kita akan dengarkan dulu arahan, kemudian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima kepada yang terhormat Kakanda Haji Syahril Nursi, kami persilakan. Mohon maaf, Malam kedua ya. Luar biasa, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bima, yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Ibu yang bergabung dalam Ikatan Persaudaraan Haji Kota Bima, yang saya hormati
Ibu yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, yang kami hormati Ibu yang mewakili Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta segenap rombongan. Yang kami hormati dan kami banggakan saudara saya Kepala Subbagian Tata Usaha pada kantor Kementerian Agama Kota Bima yang sebentar lagi akan memasuki bulan bakti. Dan alhamdulillah hari ini adalah injury time dari sebuah perjuangan beliau bersama kita, dan insya Allah mulai tanggal 1 September tahun 2023 ya insya Allah beliau akan mendapatkan setiap lencana sebagaimana yang disampaikan oleh orang Melayu Pak Haji Latif, ya pahlawan berjasa, iya yang berjasa, dan bisa juga dikatakan pasukan tak berguna ke depan. Tapi insya Allah dengan ikhtiar dan usaha yang sungguh-sungguh beliau akan menjadi yang terhormat. Mudah-mudahan. Amin, amin. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu pembimbing yang sudah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah pusat untuk bisa memberikan edukasi pemahaman manasik haji untuk Kota Bima. Dan alhamdulillah atas kerjasama yang baik dari beliau-beliau ini tentu akan terwujud calon haji yang mandiri, calon haji yang betul-betul memahami regulasi dan aturan, lalu kemudian endingnya akan menjadi haji yang mabrur, tentu atas partisipasi dari beliau-beliau ini. Yang kami hormati dan kami banggakan petugas haji untuk tahun 2023, baik petugas kloter maupun petugas dari TPHD yang betul-betul telah menunjukkan satu peran dan fungsi serta dedikasi yang tinggi untuk mewujudkan dan menyukseskan pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun 2023 di tengah-tengah keterbatasan. Karenanya Pak Menteri Agama, lewat kesempatan ini saya sampaikan kepada bapak-bapak yang telah membantu Kementerian Agama dengan ucapan penghargaan dan terima kasih atas kerjasama yang telah ditunjukkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk menyukseskan pelaksanaan haji tahun 2023 walaupun masih ada keterbatasan yang harus disempurnakan pada masa-masa yang akan datang. Yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala KUA, pasukan terdepan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan bimbingan manasik haji. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang urgen yang berkenaan dengan substansi pertemuan kita pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan dua apresiasi kami. Yang pertama, kita diundang untuk hadir di tempat ini, tempat yang luar biasa, Pak Ketua MUI. Coba tidak ada kegiatan ini, Lembaga pribadi belum pernah datang dan menyaksikan tempat yang luar biasa ini. Dan saya yakin bahwa tempat ini adalah merupakan satu ikon buat Kota Bima. Dan ini kalau diperdayakan dengan sebaik-baiknya akan menjadi sebuah wadah untuk peningkatan kesejahteraan dan sebagai tempat yang luar biasa untuk membangun semangat silaturahim di antara kita, khususnya Kota Bima. Lalu yang kedua, pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini cukup sukses.
Dua hal ini cukup membanggakan kita, Bapak Ibu sekalian. Tentu ini bisa terwujud kita laksanakan karena adanya kerjasama dari sebuah dari semua kita semua. Iya. Dan tidak mungkin Kementerian Agama saja yang akan mempunyai peranan, tapi semua dari berbagai perspektif. Karenanya lewat kesempatan ini tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang besar. Kegiatan yang kita lakukan pada hari ini Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan rapat evaluasi pelaksanaan manasik haji. Artinya bahwa kegiatan-kegiatan manasik haji yang kita lakukan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan tahun 2023 kemarin perlu kita evaluasi kembali. Apa yang kita ketemukan, lalu apa yang menjadi kekurangan itu dapat kita tingkatkan pada masa-masa yang akan datang, terutama terkait dengan menyongsong pelaksanaan manasik haji untuk tahun 2024. Berkenaan dengan dua substansi tersebut, yang pertama adalah terkait dengan evaluasi kita. Nanti barangkali akan juga disampaikan oleh ketua kloter atau pembimbing ibadah haji, atau nanti ada temuan-temuan yang dilihat oleh petugas kloter. Ya, dalam hal ini petugas kloter dan pembimbing ibadah haji harus banyak memberikan informasi kepada kita demi peningkatan pelayanan untuk calon haji 2024 yang akan datang. Terkait dengan evaluasi kami, yang pertama bahwa pelaksanaan manasik haji kita laksanakan di tempat yang sebenarnya tidak begitu cukup istimewa, dalam artian tempat yang cukup tidak memadai. Karena kita masih menggunakan tempat misalnya di bekas kantor Bupati Bima dengan suasana halaman yang tidak bagus. Iya, penataan halamannya juga tidak bagus, maka akan berimbas pada kurangnya barangkali motivasi dan keinginan daripada jamaah haji. Lalu tentu ketika kita mendapatkan adanya kekurangan, perlu ada perubahan pada masa-masa yang akan datang. Artinya bahwa harus ada tempat yang memadai. Ya, sekurang-kurangnya ada tempat khusus untuk kita konsentrasikan jamaah dalam rangka memberikan bimbingan dan manasik haji. Ya, katakan ada tempat khusus barangkali yang disiapkan oleh pemerintah daerah atau pihak-pihak yang terkait. Karena ini kita harus mengurus umat, mengurus jamaah Kota Bima. Ini juga barangkali merupakan sesuatu yang perlu kita pikirkan secara bersama. Dan hari ini saya yakin betul dengan teman-teman yang berada di Ikatan Persaudaraan Haji yang di-SK-kan oleh IP Provinsi akan bisa memberikan peran dan fungsi yang luar biasa, menjadi mitra untuk pemerintah Kota Bima untuk memikirkan, mendesain program-program ke depan supaya manasik haji ini betul-betul memadai dan memberikan kepuasan kepada publik. Karena sesungguhnya komitmen kita pemerintah ini adalah memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, terutama terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2024. Oleh karena demikian, kata orang India, Ibu Haja, apapun program emas yang kita pikirkan hari ini, manakala tidak didukung dengan keuangan yang memadai, semuanya akan nehi. Tinggal angan-angan, tinggal cita-cita, sulit untuk kita wujudkan apa yang menjadi harapan tersebut. Maka oleh karena demikian, kesempatan ini suara hati kami dari Kota Bima ini harus dicatat dan sampaikan salam hormat kami kepada Ibu Kepala Bidang, Pak Kakawil, untuk memperjuangkan terkait dengan anggaran ini. Kalau dulu misalnya terkait dengan transportasi petugas agak minim, tahun depan lagi tidak minim lagi lah.
hari ini misalnya 1 juta ditingkatkan untuk 2 juta misalnya. Ini merupakan semangat dan ikhtiar yang harus kita wujudkan untuk memberikan satu program yang betul-betul kita harapkan. Ya. Lalu yang kedua, memang tahun ini ada 2 wacana, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bahwa bagi jamaah yang sudah berangkat haji tidak akan diberangkatkan lagi. Ini baru keinginan daripada Menteri Pak Muhammad Muhajir kemarin. Insya Allah barangkali akan ditindaklanjuti. Memang wacana ini sudah berkembang dari tahun-tahun kemarin, tapi nyatanya sampai hari ini justru yang berangkat haji itu ya tidak mau lagi. Kalau sudah daftar tetap mau berangkat, sehingga akibatnya mengurangi jatah atau kuota dari jemaah haji yang belum pernah berangkat. Maka pertimbangan itulah untuk tahun ke depan menurut Pak Menteri supaya lebih adil, kita akan rapatkan, akan kita cari momen yang tepat untuk diundang dalam rangka musyawarah dalam hal ini, kemudian akan dituangkan lewat satu keputusan nanti yang akan menjadi pedoman dan acuan kita dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji yang adil ini. Lalu yang kedua, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kasih Haji tadi, bahwa memang ada wacana berangkat dari persoalan-persoalan yang muncul tahun ini, sehingga dengan demikian penyelenggaraan haji tahun ini dengan tema haji ramah lansia, dengan pola kemarin kita melunasi dulu, baru kita melihat terkait dengan istita'ah dalam hal perspektif kesehatan. Untuk tahun depan dibalik, artinya orang yang sehat dulu, baru diharapkan untuk melunasi. Sehingga dengan demikian akan bisa kita mengurangi terkait dengan jamaah-jamaah yang tidak diharapkan dalam perspektif kesehatan. Artinya orang-orang yang betul sehatlah yang akan diberangkatkan dan akan melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena demikian, tahun ini Bapak Ibu sekalian dengan sistem prioritas jamaah yang lansia, maka beban dan tugas daripada petugas kloter dan petugas TPAD tahun ini cukup berat. Namun alhamdulillah, akan orang-orang yang kita utus itu niatnya luar biasa, semangatnya hanya untuk melayani, bukan untuk berangkat haji, sehingga semuanya itu bisa teratasi dengan baik. Sehingga sekali lagi lewat momentum yang sangat berharga ini kita sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang besar. Dan insya Allah ini menjadi pelajaran untuk kita rekrutmen petugas yang akan datang. Artinya kita prioritas dulu terkait dengan komitmennya untuk melayani jamaah daripada untuk melaksanakan ibadah itu sendiri. Karenanya konsepnya Pak Ketua MUI bahwa memang kemarin setiap petugas yang diberangkati itu sudah menandatangani komitmen dan perjanjian bahwa mereka berangkat dalam rangka memberikan yang terbaik kepada petugas, kepada jamaah. Yang walaupun ingin kita sampaikan ini satu persoalan, ya walaupun kami tidak berangkat juga bersama Pak Ustadz Haji Adnin, Pak Haji Najamuddin, Pak Fahmi, tapi cukup berat juga buat kita di sini. Dengan adanya jemaah yang meninggal di sana, sehingga pihak-pihak keluarga perlu kita melakukan pendekatan-pendekatan yang penuh dengan kesabaran, yang pada awalnya mereka tidak mau menerima bahwa jemaahnya tetap mengatakan masih hidup sampai sekarang. Namun atas pendekatan-pendekatan dengan kesabaran yang walaupun kami disambut dengan kata-kata yang perlu ada kesabaran, kami itu menganggap adalah sebuah dinamika dan merupakan sebuah
beban daripada tugas itu sendiri. Oleh karena demikian, ini juga menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan dan menjadi acuan kita ke depan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau manasik haji untuk tahun 2023 ini 2 kali untuk tingkat kabupatennya dan 8 kali untuk tingkat kecamatannya, maka ke depan dengan sistem manasik sepanjang masa ini barangkali bisa ditingkatkanlah, terutama anggaran-anggaran yang berkenaan dengan bimbingan manasik haji. Kami menganggap bahwa dengan 2 kali yang dilakukan oleh kabupaten dengan jemaah yang begitu banyak, maka 2 hari itu tidak cukuplah. Maka oleh karena demikian ke depan ini perlu ditingkatkan lagi, tentu dengan disuplai dengan anggaran yang memadai. Begitu juga dengan 8 kali di tingkat kecamatan dengan persoalan yang begitu banyak, ya, maka tidak cukup juga dengan 8 hari tersebut. Maka oleh karena demikian perlu ditingkatkan. Kalau kita berbicara terkait dengan manasik haji, maka sangat kompleks sekali dan banyak persoalan-persoalan yang harus dikemukakan. Terutama misalnya kalau kita berbicara terkait dengan naik pesawat saja dengan penggunaan fasilitas-fasilitas itu tidak cukup dengan 1 hari, apalagi tanpa ada praktek-praktek yang kesemuanya itu memerlukan sentuhan-sentuhan dari atas terkait dengan keuangan. Barangkali tidak banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi yang jelas momentum yang kita lakukan pada hari ini adalah merupakan momentum yang konstruktif untuk saling memberikan saran petunjuk demi kesempurnaan penyelenggaraan manasik haji untuk tahun 2024 yang akan datang. Terutama sekali mohon saran petunjuk dari Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bima, begitu juga dengan petugas yang baru berangkat kemarin. Dari saran petunjuk yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian akan menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk kita tindak lanjuti ke tingkat wilayah. Barangkali demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu dibuka Pak Kasih ya. Kita mengalir aja santai. Iya, santai aja. Iya, sentap aja. Ibu Bapak yang berbahagia, demikian arahan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima tentang rapat evaluasi bimbingan manasik haji sudah kita dengarkan secara bersama-sama. Sebelum nanti kita arahkan kepada Ketoni, lebih dulu kita sampaikan dulu kesempatan kepada Ibu yang wakili Kepala Dinas Kesehatan. Kepada Ibu, tidak bisa kita sebutkan nama karena nggak hafal, takut salah juga kita sebutkan sebentar ya. Ya, terima kasih kepada Pak Kasim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin Bapak Ibu yang kami hormati, yang sekiranya yang hadir pada pagi hari ini atau menjelang siang ini adalah Kepala Dinas Kesehatan. Tapi karena beliau lagi di DL, Dinas Luar, jadi pejabat-pejabat yang ada juga di Dinas Kesehatan itu yang sekiranya juga mungkin di bawahnya itu adalah sekretaris, beliau lagi JPT, ujian JPT untuk jadi kepala dinas, karena untuk ada posisi kepala dinas yang kosong di Kota Bima. Kemudian kepala bidangnya lagi, mohon maaf, kepala bidang Haja Fitriani lagi ada pelatihan surveyor. Jadi beliau memandatkan kepada kami untuk mewakili pada kesempatan ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian semuanya
yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Kami dari Dinas Kesehatan, seperti yang Bapak Kasih bilang tadi, sudah melakukan evaluasi haji sebelumnya. Bagaimana sebelum melakukan sebelum pembayaran haji itu harus melakukan istitoah kesehatan dulu. Itu yang dilaksanakan, itu rencana, tapi mungkin akan dilaksanakan. Semoga akan direalisasi untuk tahun ke depan. Amin, amin. Mungkin demikian dari kami, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Bapak, ada yang berbahagia. Sekarang kita dengarkan tausiah sebelum kita nanti akan minta pengalaman yang sudah dilaksanakan oleh Pak Haji Fahmi selaku Ketua Kloter, kemudian pembimbing ibadah haji Najam TPI-nya, kemudian Ustadz Haji Adni juga sebagai pembimbing ibadah haji. Tapi tolong nanti disampaikan hal yang kurang saja, jangan sampaikan hal yang lebih, untuk kita jadikan pelajaran dalam rangka kita penuhi kekurangan itu di tahun yang akan datang, mulai dari bimbingan manasik haji sampai perjalanan ibadah hajinya. Kita dengarkan dulu tausiah dari Ayahanda Ketua MUI, waktu kurang lebih 5 menit aja. Singkat jauh metode. Iya. Palang kaji ya guys. Substansi ini hanya ada kurang potensi. Iya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima, yang kami hormati Bapak Ibu yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan, yang kami hormati Hajah juga ya dari Provinsi Hajah Ika dari Provinsi Barat, yang kami hormati Bapak Kasih Haji dan seluruh pembimbing haji yang sama-sama kami muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat berkumpul di majelis ini dalam sebuah hajat yang sangat luar biasa. Bagaimana upaya kita ke depan mewujudkan sebuah pelaksanaan ibadah haji atau badan haji yang senantiasa akan melahirkan seorang haji yang mabrur. Salawat dan salam yang kita sampaikan yang alam Muhammad SAW, Rasul mulia yang menjadi suri teladan bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, secara singkat ini sampaikan beberapa hal berdasarkan pengamatan kami bagi jemaah haji pada umumnya, bahwa karena pendaftaran haji ini cukup lama, sehingga yang muda sekian tahun bahkan puluhan tahun menunggu sedikit berubah kekuatan kesehatan dan walafiat, sehingga ketika melakukan ibadah haji ada saja kekurangan-kekurangannya. Pada kegiatan pembinaan manasik haji bimbingan haji, bahwa yang kita utamakan bagaimana ke depan oleh pembimbing haji ini, bahwa wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Kalau kita orang berangkat haji itu bekalnya dari takwa. Kalau kita di daerah ini salat untuk takwa, puasa untuk takwa, zakat untuk takwa. Tapi kalau haji bekalnya takwa. Karena pengamatan kami di lapangan, mohon maaf, kadang-kala yang diberangkatkan orang berangkat haji orang-orang tua, pada hakikatnya ya, kadang-kala ada yang tidak sempurna sholatnya. Tiba-tiba pada saat itu belajar manasik haji. Kemarin saya ditugaskan untuk berikan dan materi akhlak haji waktu pembimbingan.
ketika di aula apa namanya SMK SMI ada seorang calon haji sudah menulis apa disampaikan oleh pembimbing tiluan kau sama sekali lalu nih aku kemana apa wukuf dia bilang dalam etiannya nah ini antara lain bunyi ko tak terkait tawa apa anak tawa dia bilang dalam etian nih guys ya ini artinya ilmu dalam rangka ibadah haji itu sangat-sangat tidak ada. Ke depan bagaimana upaya kita bersama secara bersama-sama untuk berikan bimbingan. Ketika orang-orang ini sudah ada semacam mohon maaf data di Kementerian Agama bahwa akan berangkat tahun ini atau tahun berapa. Sudah sejak itu kita turun ke lapangan atau di mana dikumpulkan khusus bagaimana di wilayah itu berikan sedikit tentang ilmu-ilmu atau manasik haji seperti itu. Kemudian kemarin ada persoalan sehingga keluarga yang ada di Lampe atau di Kodo menuntut kematian keluarga. Ini mohon maaf, ini juga diberi pengertian kepada calon jemaah haji bahwa kematian itu berada di mana-mana, tidak harus di mana. Jadi mengharapkan haji ini pulang dengan hidup, padahal kematian itu di Makkah ada mati, di tengah jalan ada mati. Nah, ini yang perlu harus kita tanamkan dulu kepada jemaah haji ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya teringat dengan kematian ini. Ketika saya melaksanakan penyelenggara haji kan di Kesra dulu. Ada 3 tahun berturut-turut dan kita tidak teruskan pada waktu itu. Ketika ada meninggal dunia, sudah jadi paspornya, sehingga cara menggantinya pada waktu itu, kalau sekarang sudah berbeda, menggantinya orang yang akan menggantikan ini mengembalikan uang kepada orang yang naik haji yang sudah paspor ini. Kemudian nanti dia hanya mengganti foto, nama tetap nama yang meninggal. Ini mohon maaf, ini pengalaman yang sangat luar biasa. Nama ini dipakai umpama saya nama Abidin. Saya ini sudah meninggal, dipakai oleh Ustadz Haji Adeni. Jadi Haji tidak dipanggil Haji Adeni sana, Haji Abidin atau Abidin dipanggil. Tapi apa yang terjadi? Tahun pertama yang menggantikan itu kepala desa Bajo Pulau meninggal dunia di sana. Sebab nama dibawa orang sudah meninggal. Tahun kedua kepala desa lagi pada saat Togu pada waktu itu tahun 87 pada saat Togu cara mengganti seperti itu juga meninggal dunia di sana. Kemudian berikutnya tahun ketiga cara seperti itu lagi meninggal dunia. Alhamdulillah pada pelaksanaan ini ketika ada jemaah atau yang sudah mendaftarkan diri meninggal dunia maka diganti oleh keluarganya, tapi nama-nama yang bersangkutan. Ini yang luar biasa pengalaman saya ketika penyelenggaraan haji pada waktu itu. Kemudian berikutnya tentang akhlak jemaah haji ini benar-benar kita harus bagaimana kita ketika naik mobil harus antre memberikan petunjuk. Mohon maaf masyarakat Bima ini apa istilahnya ipikunain ulu padahal kursi dan tersedia di atas mobil itu sudah 40 orang kursi tidak ini tapi ipikunain ulu. Pengalaman saya juga pada waktu itu kita jadi lebih cairnya di mobil patah kaki pada saat itu juga tidak diberangkatkan mereka di ibadah haji. Ini hal-hal yang perlu ditanamkan kepada calon-calon jemaah haji. Tapi kami hormati tentu kebersamaan kita semua dalam hal bagaimana mewujudkan sebuah perjalanan ibadah haji ini yang senantiasa selamat dari berangkat Bima ini di tengah jalan kemudian melakukan ibadah wajib haji, sunat haji ya di atas di Makam Al-Mukarramah dengan sebaik-baiknya. Tentu bimbingan kita semua senantiasa pada saat setiap saat dan setiap waktu.
Ini aja mungkin dari saya untuk menjadi bahan kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekali lagi kita masih ingin dengarkan pengalaman para petugas haji. Mulai dari petugas hotel, PPIH, sama PHD yang membidangi tentang pelayanan ibadah haji. Secara berturut-turut, yang pertama Ustadz Haji Fahmi, yang kedua Ustadz Haji Najam, yang ketiga Ustadz Haji Admin. Tapi waktunya mohon dibatasi 5 menit. Jangan nambah, jangan kurang, nanti tergantung amplopnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua MUI yang kami muliakan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima yang kami hormati, Ibu Haja Ika, mohon maaf mungkin kasih keuangan Bu ya, ini Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT. Singkatnya, seluruh hadirin yang sama-sama berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam suatu acara evaluasi manasik dan persiapan manasik haji sepanjang tahun tingkat Kota Bima tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Alhamdulillah pada siang hari ini Madakaso diminta untuk berbagi cerita terkait dengan pengalaman kami selama kami melayani jemaah, mendampingi jemaah selama kurang lebih 40 hari di Tanah Suci. Bagi saya pribadi ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa dan sangat-sangat menguji kesabaran kami. Karena ya kita semua sudah mafhum bahwa hampir 70% dari jemaah yang kami dampingi adalah lansia dan berisiko tinggi. Jadi saya sangat setuju dengan wacana akan dilakukan istitaah kesehatan lebih awal sebelum dilakukan pelunasan. Jadi ini sangat berpengaruh sekali, karena pada kebiasaan kita tahun-tahun sebelumnya jamaah haji disuruh melakukan pelunasan baru dilaksanakan tes kesehatan, dan ketika petugas menyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan tersebut, jamaah haji atau keluarganya ngamuk, marah. Nah ini menjadi persoalan, dan botok ngampuk kita doh ada lebih dari 10 orang jamaah yang kami bawa itu mengalami demensia. Demensia itu nggak bonjol serede, dan mereka ini tidak tahu sama sekali apa yang harus mereka lakukan. Dan ini harus kami sampaikan bahwa ini pengalaman yang tidak bisa kita abaikan, karena syarat kesehatan itu harus betul-betul diperhatikan, bukan cuma sekedar memenuhi syarat mampu secara materi atau finansial. Sesungguhnya kesehatan itu sangat mempengaruhi, karena ibadah haji ini ibadah fisik. Bagaimana panasnya di Mekah saat sekarang sampai 46 derajat. Mohon maaf, mata pribadi membandingkan suhu panas di Mekah saat sekarang itu botok ngamput kami mata terlalu lebay, hampir mendekati sama kalau sudah pur pasada darah sama daga. Kalanan.
Mai angin malah ngapal tambah panas. Dan ini apalagi kalau jamaah kita jamaah lansia. Dan pengalaman kami sangat luar biasa. Belum lagi di sana ada jemaah tersesat dan sebagainya. Jadi petugas itu harus betul-betul siap. Baik siap secara fisik, secara mental, pokoknya siap segalanya. Karena tipikal jamaah haji Indonesia adalah jamaah haji yang sangat manja. Mada berani menyatakan seperti itu. Sangat-sangat manja. Semuanya serba dilayani. Koper tas lain, wipaki, potong ngampul. Itu ditinggal, koper tas apa segala. Pak, Bu, itu kopernya dibawa. Nanti ada petugas yang bawa. Itu disampaikan seperti itu. Mohon maaf sehingga kami ini petugas haji harus betul-betul sabar menghadapi para jamaah haji yang seperti itu. Dia mau ditinggal juga kasihan juga kan, gitu. Jadi terus yang kedua kaitan dengan apa yang ingin saya sampaikan tadi, udah masalah istota kesehatan, terus masalah kesigapan petugas. Jadi petugas itu harus minimal lagi pengalaman mata guna dompongi siaka, karena mohon maaf mata tidak bisa berbahasa Arab. Orang Arab tidak pakai bahasa Inggris, tidak ada. Di samping mata ada wangi Haji Najamudin, beliau guru bahasa Inggris, diajak ngomong pakai bahasa Inggris lah, Arab nggak hina. Semua ketika kami berkomunikasi di kantor kepolisian, kita bawa translator bahasa Inggris, enggak, harus bahasa Arab. Sehingga alhamdulillah ada Ustadz Adnin. Kebetulan saya sampai 3 kali ketika berhubungan dengan almarhum Haja Siti Hawa itu, 3 kali saya ke kantor kepolisian. Sampai akhirnya saya harus berkomunikasi dengan KJRI. Untung ada campur tangan KJRI sehingga jenazah almarhum itu bisa segera dikebumikan. Gitu. Jadi kalau cuma sekedar komunikasi antar petugas, mohon maaf, orang Arab ndak kenal siapa. Yang dampingi saya untuk linjam itu kebetulan temannya Bapak Kepala Kantor, Kolonel Harun, yang temani saya selama seminggu dalam masa pencarian pengurusan jenazah almarhum itu. Tapi tidak diindahkan. Kolonel, sementara petugas polisi sekolopan itu sih pada rasan dain ini. Nah, makanya ini pengalaman bagi teman-teman, untuk motivasi lah buat teman-teman calon petugas yang akan datang, minimal ya bahasa pasaran kumbedere lo atau ibu. Mata ke pengalaman dari mata. Mune tompongi, mune tom empesan de deberan. Yoran lain de yu mata. Daun untuk naik mata nutuli di sama-sama dulu kau, ini, ya, pembeda bahasa kelumit pengalaman mata karena waktu saya harus mengakhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Ketua Bina, yang kami muliakan Bapak Kantor Menteri Agama Kota Bima, yang kami hormati perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Bima, Bapak Ibu hadirin yang sangat bahagia. Alhamdulillah pada hari ini layaknya sebuah penelitian tindakan. Setelah kita melakukan tindakan, itu akan ada evaluasi dari tindakan itu. Alhamdulillah kami dari petugas Kloter 8 tahun 2023 diundang dalam rangka menyampaikan
apa sih kisah cerita yang pernah dilakukan selama musim haji tahun 2023. Dan alhamdulillah tadi Ketua Kloter sudah menyampaikan secara garis besar terkait apa yang telah terjadi, apa yang sudah terjadi, dan apa yang kita laksanakan setelah kita melaksanakan kegiatan musim haji. Pertama, sebagaimana yang direncanakan, barangkali kita semua akan sepakat terkait masalah istiqomah. Istiqomah itu adalah pertama adalah dari sisi keuangan, ada adalah dari sisi kesehatan. Tetapi yang paling penting adalah dari sisi kesehatan. Kenapa? Sebagaimana yang kita tadi bahwa pelaksanaan ibadah haji adalah berkaitan langsung dengan ibadah fisik. Kalau fisik tidak kuat, secara otomatis rukun dan wajib itu tidak sempat dilaksanakan. Itu hanya dilakukan oleh apa artinya haji itu kalau tidak dilaksanakan? Itu yang pertama. Kemudian kedua terkait dengan pelaksanaan istiqomah kesehatan yang harus dilaksanakan. Tapi kalau tidak dilaksanakan maka akan fatal juga. Fatal. Saya mengatakan fatal. Sebab apa? Coba haji mendapatkan banyak pelaksanaan haji bagi polisi terkait dengan sisi kesehatan. Jadi kesehatan itu ada bermacam-macam. Semental. Bermacam-macam. Ada jamaah melewati usianya 60, tetapi masuk dalam kategori demensia. Kuat fisiknya luar biasa kalau sudah diajak yang lebih kuat mereka, tetapi cacat psikisnya. Kalau sudah cacat psikis secara otomatis banyak hal yang tidak bisa dilaksanakan. Ini tidak ada. Kita berharap itu banyak sekali mengalami jamaah haji yang fisiknya kuat tetapi dia lupa. Apa malah di sini? Pada diri kita, mengapa bisa mudah, tetapi kalau dia psikisnya sudah tidak sehat, maka dia tidak melakukan. Kemudian ada lansia, tetapi dia memiliki psikis yang bagus. Psikis yang bagus, dengan yang masih bagus, pikiran yang masih bagus, perkataan masih bagus, itu bisa kita kategori dia bisa berangkat. Karena dari sisi kemampuan psikisnya dia mampu memahami semua urutan, semua rangkaian kejadian yang berkaitan dengan rukun dan wajib haji. Ini pantas diberangkatkan. Jangan kita kategorikan hari ini sudah tua, satu berbulan ke atas. Ya fisiknya mungkin yang tidak. Tetapi psikisnya bagus, artinya apapun nanti arahan yang diberikan oleh petugas yang sedang dia akan ikuti. Kenapa saya katakan demikian? Karena posisi di Masjidil Haram itu banyak sekali fasilitas yang sudah disiapkan pemerintahan Saudi untuk membantu pelaksanaan rukun dan wajib haji termasuk kereta skuter itu ada di sini. Sehingga rukun dan wajib haji bisa diselesaikan dengan masyarakat. Dari sisi kesehatan, oleh karena itu nanti diberikan kepada teman-teman dari BPS untuk bisa mengklasifikasi siapa yang layak dan siapa yang tidak layak. Jangan sampai nanti orang ini masih bagus kan nanti akan terjadi sebuah problem besar, keluarga jemaah akan lanjut. Akan lanjut. Jadi dari sebagaimana yang dikatakan oleh kapal alternatif. Jadi sebenarnya harus diadakan uji kelayakan kesehatannya bagi para calon jemaah haji sebelum melakukan penugasan.
Kemudian terkait dengan hal-hal lain secara teoritisnya hal-hal itu bisa diselesaikan pada saat manasik haji, termasuk itu sholat atau kemudian dihitung dalam itu semua hal teknisnya harus diselesaikan. Yang penting jemaah haji itu memiliki catatan hal kesehatan, fisiknya bagus, fisiknya bagus. Ya, kalau fisiknya bagus, fisiknya tidak bagus itu berbagai seperti itu lah. Terkait dengan apa yang menjadi dan hasil-hasil masalah tidak terlibat hati tahun haji 2023 tahun 1444 Hijriah. Oleh karena seperti itu dari saya dan mencoba melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي فضل علينا بحرمة كعبة الله المشرفة الذي جعلها الله تعالى بيتا مقدسا لنزورها سنة بعد سنة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. anda hormati dan muliakan Ayahanda Rais Majelis Ulama Indonesia yang datang berhaji abadi, kemudian Ayahanda Kepala Kementerian Agama yang mewakili Dinas Kesehatan, kemudian Ayahanda yang lain untuk meringkas waktu apa yang pertama disampaikan oleh Kakanda Bapak Haji Fahmi, kemudian Bapak Haji Najmuddin dan semuanya tadi berangkum dalam satu firman Allah dan satu sabda Rasulullah SAW yang sudah kita sering sampaikan. Mungkin memahaminya agak dalam lagi begitu yang perlu kita dalami. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi Barakatan mubarakan wa hudan lil alamin, sampai pada wabillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi pada rangkum dengan ayat yang ini untuk kalimat al-kalam yang telah disampaikan oleh beliau sebelumnya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan haji ini, dia sudah memanfaatkan kesulitan lebih dahulu daripada kemudahan. Betul itu. Sudah memanfaatkan kesulitan sebelum kemudahan. Makanya Allah gunakan ta'kid inna awwala, sungguh. Kemudian pada penetapan kefarduan haji, Allah juga menggunakan waw di sini, waw ibtidah, walaupun awal ayatnya, runtut ayatnya banyak sekali. Sebetulnya harus waw di sini, waw ataf, tapi digunakan waw ibtidah karena menunjukkan apa? Karena haji ini memang tidak boleh dipermainkan, apalagi dibuat permainan. Walillahi, dan lillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan namanya langsung lillah. Allah dahulukan namanya langsung urusan haji ini. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu pada kata man istata'a ilaihi sabila, bukan pakai alaihi tapi ilaihi. Ilaihi ini menunjukkan apa? Jalan kesehatan itu yang paling inti. Tidak ada beberapa tafsir para ulama kita. Kalau pakai alaihi mungkin itu mencakup segala-galanya, tapi kalau ilaihi bisa iltariq, ke jalan itu, ilbaik, ke rumah itu. Maka ayahanda bangga sekali dengan Allah yang disampaikan sebelumnya terkait masalah kesehatan ini, masya Allah harus lebih didahulukan daripada yang lainnya. Jadi pendalaman yang luar biasa di Kakanda Mada Bapak Haji Najmuddin, subhanallah, kesehatan dari berbagai sisi itu merupakan sesuatu penunjang yang sangat luar biasa terhadap orang-orang yang pergi berhaji tanpa Mada mengulangi atau mendikrar apa yang kita sampaikan tadi. Karena dari pengalaman kemarin, masya Allah, mohon maaf, bukan menampakkan atau dari riya,
takdim ya untuk kita semua. Katakan Haji 97 untuk undangan hadiah seperti itu. Tidak ada apa-apanya karena bukan tugas, kami tentu membawa keluarga. Sudah mulai nampak sekali gambaran-gambaran bahwa kesehatan itu harus a'la wa afdal wa aqdam, harus lebih dahulu, lebih utama. Kemudian 2015 maaf jadi PHP juga, Masya Allah sama juga. Rupanya penilaian kesehatan itu harus a'la, lebih utama. Dan terutama pada 2023 ini subhanallah, bukan a'la lagi tapi a'la wa afdal wa a'a yang lainnya, pakai isim tafdhil yang lain. Karena haji-haji sebelumnya sudah tidak ada lagi mata pribadi rasakan karena sudah ditutup capeknya haji tahun ini Bapak Ibu. Ya tambah tempuh. Ya, semua ada sampaikan kadang-kadang pada beliau apa namanya perasaan tertekan, untuk menempuh perasaan tertekan, kemudian batin itu tertindih, bukan berarti tidak tenang gitu. Kemudian secara fisik juga merasa sakit seperti itu untuk tahun ini ya, karena apa yang dirasakan itu benar-benar dirasakan secara langsung gitu. Nah, kemudian maka perkuat dan mantapkan lagi yang disampaikan oleh kakaknya Bapak Haji Fahmi. Subhanallah, kerendahan hati beliau nampak, benar-benar beliau jujur sekali dalam hal ini. Bahasa Inggris tidak, bahasa Arab tidak, itu luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan beliau untuk menangani jemaah itu sudah begitu luar biasa juga. Kenapa? Orang muda kota, orang dari Bapak Haji Najam, terutama pada saat pada saat itu sampai di Mina tanggal 10 Dzulhijjah ini yang Masya Allah muda kontak pak kepala sampai nangis gitu. Ini terkait seumur-umur mereka tidak pernah berhubungan dengan intelijen yang begitu luar biasa. Tapi iya baiklah hubungan akhir ambut iya komunikasi polisi Arab yang notabene kasar, asyad, keras. Tetapi ketika berhubungan dengan masalah yang berhadapi ini, mereka lembut begitu. Seperti diculik begitu. Seumur-umur apa dia madam mori diculik di bawah ini. Aku saksinya itu kan dari Bapak Haji Fahmi, Pak Haji Najam. Jam 12 malam. Jam 12 malam main tanda kata Bismillah. Bismillah karena main haji madang, haji daita adalah karena Allah dan juga sudah komitmen pada saat bentek di Mataram itu adalah hajiku, tugasku adalah ibadahku. Mari lahir batin apapun tugas kita, sekecil apapun, seberat apapun, mahita kakana air lah madawar carumaru tadi carumaru lah bismillah, pakaian apa adanya, dijemput naik mobil sama dari Bapak Haji Fahmi menuju Makkah. Itu sudah jam 1, keliling Makkah, keliling, ditempatkan di sini di rumah sakit pertama tunggu enggak jadi lagi latio akhirnya nih Ibu Siti Hala ini terus disimpan lagi maru dari jam 4 sampai jam 6 subuh 2 jam di mobil, tidur di mobil. Titi sembahyang tolong sampai setuhud atau maka malum jahiliyah roba nampak bodat. Ya Allah la haula wala quwwata illa billah sampai di Mina jam 8-9 pagi. Bayangkan Bapak Ibu salah satu contoh. Ini mata seumur-umur sejarah hidup Kloter 8 ini bertiga. Begitu luar biasa dahsyatnya. Nah, itu yang pertama, interogasi lalu datang jam
berapa itu, oke konfirmasi 5 hari berikutnya baru ketemu sama intel setelah haji ya, setelah haji ketemu langsung komunikasi seumur-umur mana berarti begitu edaannya langsung lama komisaris besar polisi di Makkah pai tempat berdoa ketemu polseknya aja, tetapi posisinya sama dengan markas besar polisi di Mekah. Nuntulnya gimana ini, gimana proses dari awal, bagaimana cara penanganan jemaah saudara-saudara. Ya kita ngomong yang terbuka bahwa ini dengan bahasa yang mudah mereka pahami. Oh begitu, ya sudah kali paham deh. Selesai. Lalu dengan luar biasa dari ketua kloter harus berkomunikasi dengan linjam sebagainya. Bapak Ibu mulia, aketa buat urusan mah sebuah aketa yang lain lagi nggak bisa kami ungkapkan. Artinya apa? Intinya mendahulukan adalah usahakan dan mohon didukung oleh semua. Istiqomah kesehatan itu dinomor satukan di atas segala-galanya, karena masalah yang timbul ini adalah masalah dari orang tua kita yang satu orang yang sulit membuat yang lain buyar semua, dalam arti seperti itu. Apalagi 10 orang tadi yang luar biasa rata-rata maaf di Indonesia, kau nalona kau ngaha nalohiku kau teri dari akana teri ko ari luah ya na waram teri are adeli warang belum maruh susulang ngaleng teri wali kok di adede ne pilengan macam-macam kamu tahu ngampun ya mau ngampun ini secuil kisah yang begitu luar biasa bagi pribadi mata dan tim Kloter 8 ini. Sekali lagi bukan ria, bukan menampakkan hal-hal yang untuk disanjung, sebenarnya tidak, mohon maaf demi Allah. Dan yang terakhir, dengan kondisi seperti itu kami merasakan satu pengalaman baru, pengalaman yang luar biasa, bahwa sekali lagi untuk mengurus jamaah, mohon lihat yang diurus itu adalah kita sendiri. Dia adalah saya adalah dia. Inilah moderasi Bapak Ibu. Moderasi ini harus kita tanamkan dalam diri. Ketika seseorang paham beda dengan kita, maka kita masuk ke dalam wilayah hati beliau, lalu kita kuasai dan beliau juga merasakan bagaimana hati kita. Payah dan dede itu doa saya kami urut tua doa pakai kani hati. Coba tidak pakai hati, sulit Bapak Ibu memberikan Allah. Demikian Bapak pengantin, semoga kekurangan kami sampaikan. Kalau memang itu kekurangan, mari kita perbaiki tahun 2024 ini dengan menekankan maaf istiqomah kesehatan sebagaimana Allah sampaikan tadi, ilaihi sabila, itu kita dukung bersama supaya haji semakin baik dan semakin berkualitas. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, langsung aja tadi, langsung nanti kena. Sudah saya dengar apa yang disampaikan oleh Ustaz Ketua Kloter dan semuanya. Saya sangat setuju kali dengan masalah kesehatan masyarakat. Akan tetapi Pak Ustaz menjadi penekanan dari pembimbing haji atau manasik haji yang ditekankan itu tidak ada jaminan sehat itu di sana tetap sehat. Masa saya katakan dia bahwa ketakwaan setelah kesehatan itu takwa. Kenapa? Semakin kita tekankan pada jemaah nanti bahwa takhallul mengkosongkan diri di segala dosa, karena banyak dosa di sana juga. Apapun kesehatan saya, karena pengalaman saya ada TPHI sehat, lulus segala macam nasihat, tapi dia tidak mampu membeli haji karena kesehatan di sana sakit mulai dari maka sampai pulang tidak pernah mengurus haji. Artinya pertama kesehatan itu sangat bagus. Yang kedua penekanan kepada para pembimbing, para penasihat haji ini adalah bagaimana jemaah ini mengevaluasi pencapaian mereka. Kurang kesehatan tapi jiwanya.
Kalau itu semua karena jiwanya masih kotor. Ini dalam yang harus ditanamkan kepada dia harus mengisolasi dosa mulai dari akil balik sampai berangkat saja di nasional. Dosa mulutnya, dosa otaknya, dosa hatinya, dosa tangannya. Ini yang harus ditanamkan kepada jemaah sehingga nanti sehat dan melakukan ibadahnya istiqamah melakukan perkara sebaik-baik. Itu aja. Terima kasih. Khusus kepada para pembimbing dan menyaksikan di sini. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Tidak akan terasa sempurna acara kegiatan kita dari pagi menjelang siang ini kalau belum ada masukan-masukan. Tadi kan hanya memberikan. Nah, masukan-masukan ini sangat beragam karena peserta kita pagi ini yang pertama adalah dari IPHI, kedua dari KUA, dan semua kita yang hadir ini adalah punya ijazah untuk menjadi pemberi manasik haji. Biar tidak ngantuk, kami persilakan pertama dari Umi Awta. Kita todong aja sekarang. Iya. Ini apa ini? Kita izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami muliakan, dalam kesempatan evaluasi manasik haji yang sudah dilewati yaitu tahun 2023 ini, ada satu yang ingin kami sampaikan tentang kebebasan jemaah haji menggunakan gadget, dalam hal ini HP Android. Waktu saya memberikan bimbingan tentang pikiran kita pada jemaah haji, calon jemaah haji Kecamatan Rasanae Barat bergabung dengan Kecamatan Rasanae Timur, saya tegas sampaikan bahwa kita berhati manala itu petugas haji, pembimbing haji. Petugas haji dan pembimbing haji ini adalah manusia biasa. Mereka punya privasi sendiri, mereka juga punya kepentingan sendiri, mereka juga orang yang punya rasa dan punya hati. Sekali-sekali kita PDR, apapun yang ditemukan, dah puas beliau dari pelayanan petugasnya, itu kehabab arbojo. Itu sampai arbojo, itu pang itu kita berontak dulu. Itu cukup meresahkan pagi. Bagaimana cara kita menertibkan penggunaannya, akan mengeluarkan komitmen bagaimana cara yang aman untuk menyampaikan informasi, sehingga keluarga yang ada di Bima berbagai lalu malu hidup segala macam bili-bilian, segala macam sumpah serata aura ragina orang melamari segala macam, itu petugas yang disampaikan seperti itu. Mohon maaf kalau bisa curongkan dicadopal di Magelang bahasa kita. Iya. Yang seharusnya keluarganya bangga dan bersyukur ada keluarganya yang meninggal di sana, pemerintah dituntut. Gimana ini? Iya. Orang dulu senang sekali malah minta supaya dimakamkan di sana, apalagi berangkat dengan keadaan haji seperti ini. Kalau Mbak Ade itu yang sudah pergi usaha jadi hujan besar buat beliau. Beliau pada saat berangkat orang tuanya meninggal, bapaknya lagi yang meninggal. Beliau bisa menangis karena keadaannya memang seperti ini yang terjadi. Maklum doa karena anti Android jauh aji melage. Cirbahan di sini sampai Anissa, hal-hal yang negatif disampaikan, bukan tentang hujatan bukan bagaimana mereka menyampaikan gambaran bagaimana mereka melaksanakan haji itu mendapatkan haji mabrur, itu tidak ada. Subhanallah, seperti ini jemaah haji. Ya mudah-mudahan nanti ada kebijakan dari dalam hal ini, mungkin dari Pak Kasih bagaimana caranya
menertibkan dan mensuasanakan jemaah haji itu tidak menggunakan gadget yang sembarangan, walaupun itu di dalam grup atau lain sebagainya, tidak menggunakan yang untuk menyampaikan hal-hal yang negatif pada keluarga yang ada di rumah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Yang pasti HP Android bagi jamaah haji, karena ini berkaitan dengan pendaftaran jamaah haji untuk mempermudah kami di seksi penyelenggaraan haji dan umrah itu, kita memang meminta pihak keluarga HP Android atau WA itu agar bisa kami buat komunikasi. Tetapi sebagai ilustrasi begini Tommy terhadap para panitia, dan itu sepaham dengan apa yang kita rasakan di ruangan seksi haji. Ke depan untuk hal seperti ini kita perketat, kita akan batasi, karena memang satu orang jemaah haji itu bisa menyerang kami meminta informasi itu, semua anak yang di Nusantara ini bisa nanya hal yang sama. Maka sampai bilang sama istri Matan, kalau setiap pagi saya dikasih sarapan nasi kopi, tapi sarapan pagi saya hari ini dan seterusnya yang kemarin-kemarin itu adalah berita tentang yang sangat penting bagi pelaksanaan ibadah haji, dan itu dilakukan oleh anaknya, kakaknya, saudara-saudaranya, ada dari Surabaya, ujung Pandang, bahkan yang Surabaya itu lagi ngancam karena dia adalah angkatan laut, sampai ngancam. Tapi ya kami tetap senyum aja, anggap saja mereka tidak paham, dan kita memberikan informasi yang seperti itu. Intinya untuk satu orang jamaah haji ke depan cukup satu HP Android saja. Tidak harus satu jamaah haji ini anaknya, kakaknya semua mau nitip biar tahu dan sebagainya itu. Yang kedua, kami ingin memperketat untuk pelimpahan wilayah dari calon jamaah haji Kota Bima yang berasal dari kabupaten, dan ini terlalu banyak sekali, tapi kan bebas bagi mereka, yang penting pada saat pendaftarannya domisilinya KTP-nya KTP kota, kita nggak bisa hindari. Tetapi saya Mabekaso bilang sama teman-teman di ruangan, untuk kita yang mengarahkan tolong jangan sampai. Tapi kalau mereka membawa setoran BPIH-nya itu adalah KTP-nya kota, mau tidak mau itu adalah data mereka, harus kita terima. 80% permasalahan yang paling banyak, mohon izin dan maafkan Mada, adalah jamaah haji kabupaten yang mengambil domisili kota. Ini Kakanda pernah rasakan pada saat keberangkatan pulang, membawa 4 koper haji, jamaah haji cari pelapor. Mada ditegur oleh kepala security bandara, di dalam ruang tunggu mereka rokok mie, jamaah haji kota yang dari kabupaten itu. Dan mau tidak mau kita harus ngomong apa adanya. Makanya kesannya bahwa jamaah haji kota ini adalah benar-benar manusia yang sangat manja. Dan itu potensi pada saat fungsi itu yang harus kita hilangkan. Terima kasih atas nasihatnya. Silakan Pak Haji Ganteng. Pegang dua-duanya. Ibu Santis Ganteng deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Ketua BI dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, kita sudah mendengar pengumuman yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita, ustaz kita yang bergabung dalam kelompok jemaah haji Kota Bima tahun ini. Misalnya sudah banyak, tapi pertama saya ingin menyampaikan, kalau hujan sudah hitam di atas kepala, janganlah menunggu hujan untuk turun ke bumi. Kalau hujan dengan kejam, janganlah menunggu bumi akan untuk jatuh ke tanah. Kalau semangat kita semua untuk memberikan bimbingan dan manasik haji kepada calon jemaah haji, janganlah saya
serta internalisasi tentang manasik haji dan umrah. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Najmuddin bahwa istighfar itu berkali beliau ada dua. Setelah itu ulama bersebuah istighfar itu pengurangan sembuh untuk bukti pincang tak sekali demi bintang. Karena itu dalam rangka kaitan dengan pemerintah ada rencana persiapan manasik haji sepanjang tahun, secara pribadi kami sangat mendukung dan siap untuk melaksanakan hal itu. Untuk itu, modal yang paling pertama akan mencakup semua yang disampaikan tadi adalah hal wajibatu fa'inna khairat jihad taqwa. Yang paling penting kita sampaikan pada kami jemaah bagaimana etika dan akhlak. Dua kata ini mungkin akan mencakup semua yang disampaikan tadi. Karena waktu yang selama ini masih kurang dirasakan sehingga semua ilmu yang ada belum tersampaikan kepada calon jemaah itu. Untuk itu sebagaimana disampaikan oleh Pak Kantor kepada Ibu Kepala Bidang tadi, maaf Ibu dari Bidang Haji Provinsi tadi, jadwalnya jangan dibatasi mungkin dengan 2 atau 3 hari, tetapi ditambah lagi biar semua ilmu yang kaitan dengan bertajawadu fa'inna khairan zadi taqwa ini terserap semua untuk calon jemaah haji. Ini mungkin dari saya. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kuah silakan kewakilan Kuah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berarti Bapak Kepala Kantor dan Bapak Ketua Kota Bima dan seluruh hadirin yang ada di tempat ini. Yang ingin kami sampaikan kaitannya dengan pelaksanaan bimbingan manasik yang ada di tingkat kecamatan. Dari hasil pemantauan kami selama ini, itu ada dari penyampaian yang diberikan oleh narasumber dari pemateri itu berbeda-beda. Jadi waktu kemarin saya pantau itu pas pelaksanaan praktek. Jadi begitu disampaikan oleh narasumber yang satu beda dengan narasumber yang lain. Jadi jamaah itu yang mana yang benar. Jadi di sini untuk kedepannya bisa disamakan. Jadi pemahaman narasumber itu yang satu dengan yang lainnya itu harus seragam. Jadi jamaah itu bingung, apalagi yang kemarin adalah lansia semua. Ya, jadi kalau bisa untuk kedepannya dibikin silabus sehingga pemahaman jamaah haji itu sama semua. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir harus ditodong gurulek Ustaz. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada majelis ulama Indonesia yang kami hormati dan kami muliakan, kita semua warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bersama dirangkum oleh semua pembicara. Yang saya pikirkan dari tadi itu adalah fasilitas saja, sesuai dengan keinginan Ketua Kantor Kementerian Agama. Ada semacam satu miniatur yang jelas yang harus dibangun oleh pemerintah dalam hal ini. Mungkin bisa dari Kemenag untuk meminta bantuan pemerintah juga di Kota Medan. Ya, satu miniatur daripada kegiatan haji itu tidak akan bisa diketahui secara umum kalau miniaturnya tidak mereka ketahui. Yang secara abstrak semua yang dilakukan. Mohon maaf. Ya, contoh
Ka'bah sudah jelas dengan niat dia sudah buat. Kemudian yang tidak jelas itu bagaimana posisi daripada Hijri Ismail dan Makam Ibrahim. Nah, ini yang perlu Bapak dan Ibu. Jangan dianggap sepele itu, karena itulah yang mereka lakukan di sana. Konsepnya. Kemudian Muslim Sa'id Safa dan Marwah yang kita lakukan itu tidak terlalu jauh, sangat dekat sekali. Dan kalau kita buat di Asim Bojo itu, kita letakkan dulu kira-kira berapa meter dari bertemu itu, sehingga mereka ada semacam satu petunjuk yang diberikan Allah, kira-kira ini dulu. Ya, ini maksud kami, sehingga pelaksanaan manasik haji kita minimal ada. Makanya pada saat almarhum Rahimahullah Jeremy Ahmad, pada saat itu pemilihan kedua dari Kota Bima Haji Marwah bersama Haji Quraish. Ketika MPK provinsi di Lombok Tengah, kami secara pribadi apa tidak bisa di Kota Bima itu membentuk seperti ini. Di sini ada lembaga agamanya, di sini pelaksanaan kegiatan manasik hajinya. Ya, ayah beliau jauh Ustaz, warjai bisakah? Ayah beliau mengusulkan kepada pemerintah. Ya, bahkan beliau mencari muka di parlemen, kata-kata inilah yang saya inginkan itu. Ya, pejabat-pejabat itu harus baca elevasi begini, memberikan kepada pemerintah. Bersama di mata Allah. Ya, ayah beliau merencanakan ayah diijabah oleh wali kota. Di mana tempatnya ada uang pemerintah. Jadi kalau tidak salah maka pikir sampai hari ini abarah kayak saja untuk membangun pembangunan itu asal haji. Iya, saya rasa kalau itu bisa dimanfaatkan Bapak dan Ibu sekalian, terutama kepala Kementerian Agama, kemudian di Kota Bima ada semacam olahraga yang dapat kerjakan rekomendasi untuk bersama dengan Kementerian Agama. Ada satu lahan aja dari Bantu Siri, nah dengan itu para balaian peserta jemaah haji ini, para pemangku agung para pembimbing haji ini, Bapak dan Ibu, udah keburu lagi di sisi ngapakan bertawar kayak ke sini di sisi betulan bentuk ngamputnya bukan penghinaan. Ayo kita nggak tahu di mana sebetulnya itu, di mana Safa dan Marwah itu. Ini yang paling utama, karena sentuh dan manusia berhaji itu pada saat melaksanakan sa'i pada hari pertama. Awalnya bulan dulu di Makkah. Iya, ini yang perlu kita pikirkan untuk pemerintah Kota Bima ini. Bapak zaman baik akhirnya itu yang betul ngampuni misi tentunya dengan bumi gitu. Ya, betul apa yang dikatakan maka zayyadu fi khairaz zati, takwa ini tidak akan muncul kalau tidak cerdas dalam hati mereka. Sehingga di sana dikatakan apa orang berpikir yang berakal saja yang begitu. Pengetahuan itu adalah bersama persiapan medannya, kedua kompetitif daripada pembina haji. Nah, ini yang ketiga, yang kedua apresiasi. Andai-andai ini biasanya seperti apa yang diutarakan oleh ketua kloter tadi, gara melalui semua bahasa Arab orang bojogen bertutup apa-apa dua tungguannya dan negara karena kepentingan kita tuan lainnya untuk melakukan kita tuan bagaimana dari pasangnya awalnya berjalan tidak dipakai gitu itu maksudnya. Saya akan masuk ke kepala kementerian salah satu upaya bangun satu alternatif di kota mereka itu ada orang Bima. Tadi pagi datang ke rumah saya. Aja lalu hadirkan lagi kau buat doa haji Bombojong ini. Kau buat Bombojong mana sih?
Dia berdata 3 hari dari tadi. Datanya, Haji, ada dong kepingin. Itu di Indonesia. Surah marah surah stoi penuh mata doang sangka di doa jemaah haji ini. Kau di luar itu kan serba lah mesti sekitar. Karena perbedaan setiap orang berubah. Doa tapi warna lain dari bahasa dan guru, bahasa pasaran itu kan aku kemudian itu kadang-kadang dari akhirnya ini pakai apa dong? Ini lepasan. Ini kalau bisa kita. Itu yang orang sadar, anak muda yang masih muda sudah beberapa tahun. Seberangkat itu tahun 2018. Nah, tahun 2009 belum ada karena masih muda, belum ada manusia yang di sana. Tahun 2018 saya komunikasi di sana. Makasih. Kemudian tahun 2019 saya tunjuk pada keluarga saya Pak Angin doa kianai. Ini taji sampai beliau yang mengatakan mereka. Bahwa mereka pada tahun 2018 Makasih orang yang memiliki mau perlakuan lain apa haram hati mau ini kelapa haji ini cara doa melek para lupa dan saya otokan di luar lampah haji wahab kan telepon antara keluarga aneh melihat jemaah haji kota Bima arah terminal itu nah orang doa dan ini sama terminal sempurna dari lapangan Makasih walaupun di sana betul-betul kata-kata untuk menggori tawaf dan sa'i mereka itu daripada mata doa. Ini maksudnya Rasul ada yang membantu kita di sana itu. Kenapa? Karena mereka tidak berani masuk kepada jemaah Makasih. Jemaah itu harus usip apa oleh itu. Ini permintaan mereka. Itu adalah oleh surah Pak mimpi di mata doa. Maka sebuah mengaku sempurna yang puluh di batin. Ini bagaimana dulu ya harapan ada doa ini ternyata sudah disampaikan oleh teman-teman lain. Biar-biarnya berhormat kasih menguasai rahi bijaki oleh pemerintah daripada tunggu kecuajara ya kecuajara berapa BPN diatur apa tapi pelaksanaan ibadah haji tidak dilaksanakan itu memfitnah sampai semasa aneh akibat ya ini penyelesaiannya tidak akan berakhir ya kemudian yang kedua akan lebar warasi kebijakan dari kita satu itu sebenarnya ya ini nanti mana pulau ya dengan para orang yang ada beliau nanti semua cari mereka dari kita bapak sama kita siap berkeluaran adanya arah ketemu arah sakti itu satu sari luar biasa beliau mengutarakan hatinya tadi insyaallah Anda saya akan utarakan juga pada saat kebetulan saat rapat hari ini ya ini hanya usulan tidak serta-merta yang harus diterima oleh kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua. Saya akhiri dengan taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak yang berbahagia, tadi ada banyak catatan-catatan yang kita input untuk perbaikan pelaksanaan bimbingan manasik haji di tahun 2024 mendatang. Ada beberapa hal yang akan harus kita kembalikan dulu kepada pemangku kebijakan, kepala kantor Kementerian Agama, mungkin juga dari tim kes nanti masalah istilah kesehatan dan ditutup oleh Ketua MUI walaupun beberapa kalimat nanti. Kepada Bapak Kepala Kemenak kami persilakan. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, dari saran petunjuk yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian cukup konstruktif bagi kami. Tentu kesemuanya itu dalam rangka penyempurnaan dan kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji. Memang kalau kita berbicara mengenai penyelenggaraan ibadah haji, ada seorang peneliti mengatakan bahwa penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun pasti akan ada persoalan-persoalan dan permasalahan yang muncul
yang harus kita sikapi secara bersama-sama. Mengapa terjadi demikian? Karena memang yang melaksanakan haji itu orangnya berbeda-beda dengan ilmu yang serba keterbatasan. Oleh karena demikian tentu ada beberapa saran petunjuk yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi yang perlu kita sikapi secara bersama-sama. Yang pertama terkait dengan penggunaan HP. Sudah dikenal bahwa jemaah haji Indonesia ini adalah jemaah yang senang foto-foto. Bahkan ada selfie istilahnya. Bahkan ada khotbah di Madinah yang mengatakan bahwa diminta khusus kepada jemaah haji Indonesia supaya tidak selfie ketika saat melaksanakan ibadah baik di Madinah maupun di Arab. Informasi tersebut kita sudah sampaikan Ibu. Dan tinggal kita terus ingatkanlah dari tahun ke tahun, lebih khusus disampaikan oleh para petugas-petugas yang akan menyampaikan manasik haji. Lalu yang kedua, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, bahwa memang dari narasumber yang menyampaikan materi hajinya itu berbeda-beda, sehingga ada solusi yang disampaikan oleh pemerintah bahwa untuk menjadi narasumber manasik haji itu adalah orang yang dibimbing khusus yang sudah mendapatkan sertifikat. Maka karenanya kami menunjuk orang-orang yang akan menjadi pemateri itu adalah orang-orang yang sudah pernah ikut diklat. Karena mereka sudah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan metode dan kiat-kiat yang harus dilakukan dalam rangka memberikan bimbingan kepada jemaah haji, lalu kemudian tidak akan berbeda-beda terkait dengan materi tersebut. Terkait dengan waktu, memang ini menjadi sesuatu yang terus dipikirkan oleh pemerintah. Tapi ujung-ujungnya kembali kepada Komisi 8, sebab yang menetapkan lamanya manasik haji itu 2 hari untuk 3 kabupaten dan 8 hari untuk kecamatan itu adalah penetapan Komisi 8 atas usulan Pak Menteri Agama. Karena mereka berpikir harus dikaitkan dengan anggaran yang ada. Begitu juga dengan buku pedoman itu, ya tidak dibenarkan untuk diedarkan terlebih dahulu manakala jumlah jemaahnya harus real dulu. Makanya real dulu jemaahnya harus baru bisa dicetak buku, lalu bisa diedarkan. Itu kan terkait dengan penggunaan anggaran yang efisien, anggaran yang tepat, dan anggaran yang betul-betul sesuai dengan sasarannya. Lalu ada keinginan tadi, ada fasilitas khusus yang harus kita hadirkan di Kota Bima ini. Kalau kita berangkat ke Jakarta dan kita melihat, bahkan mulai anak-anak RA itu sudah diperkenankan Pak Haji Latif di Jakarta Selatan itu, di Jakarta, pokoknya di Jakarta, terkait dengan miniatur dan sarana-sarana yang mendukung daripada penyelenggara ibadah haji. Sehingga di sana mulai dari RA sudah diperkenalkan dengan praktek-praktek haji, sehingga pada akhirnya mereka ketika berangkat juga bahkan sudah disiapkan pembimbing khusus yang dibayar oleh mereka. Untuk Kota Bima dan Kabupaten Bima pernah mendatawarkan di Kota Bima ini, bahkan di Kabupaten Bima dengan mengeluarkan surat supaya ada pembimbing khusus lah seperti yang ada di Jakarta lewat KBIH. Ternyata ya respon masyarakat kita barangkali sangat dingin, dan alhamdulillah hanya ustaz kita yang bisa bentuk KBIH, karena memang harus didukung dengan persyaratan yang ada, dan tentu harus ada wadah khusus serta ada akte notaris. Alhamdulillah beliau sudah dibentuk dan tinggal diperdayakan dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan petugas yang membantu kita di Arab Saudi, tentang pemberdayaan mukimin yang ada di sana untuk menjadi petugas, ini tidak bisa kita lakukan Pak, karena mukimin itu tidak bisa memberikan pertanggungjawaban kepada Kementerian Agama. Tinggal solusinya adalah koordinasi
petugas kloter dengan orang-orang di sana dari hati ke hati untuk mencari solusi terkait dengan dam misalnya atau terkait dengan ibadah bisa diatur lah secara komunikasi koordinasi di sana Pak. Tapi kalau kita memberikan rekomendasi itu sesuatu yang tidak dibenarkan karena bentuk pertanggungjawabannya tidak bisa kita tagih Bapak. Bahkan ketika ada persoalan yang muncul kita tidak akan memberikan sanksi. Itulah akibatnya sehingga ketika kita rekrutmen petugas juga ya adalah orang-orang yang betul-betul bisa dikomunikasikan, bisa kita memberikan teguran misalnya bertentangan dengan petunjuk dan aturan bila ada. Ya. Tapi dari tahun ke tahun ini alhamdulillah bukan untuk intervensi Menteri Agama yang berhak untuk mengikuti itu Pak Natif, tapi justru dari organisasi keagamaan IP, organisasi misalnya Muhammadiyah NU diperkenan juga untuk ikut terkait dengan rekrutmen petugas. Oleh karena demikian tahun depan kalau memang sudah ada surat resmi Pak Kasih barangkali bisa sosialisasikanlah ke tengah-tengah masyarakat supaya sifatnya transparan terkait dengan rekrutmen. Siapa tahu ada emas yang belum kita tahu lah. Iya, dalam artian emas yang terpendam terkait dengan kemampuan bahasa Arabnya. Iya. Ini yang penting sekali. Iya. Selanjutnya ini juga terkait dengan miniatur ini barangkali kita buat proposal Pak Kepala Sesi, kita sampaikan kepada wali kota untuk dipertimbangkanlah. Iya. Ini barangkali merupakan sesuatu yang sangat penting sekali, bahkan ini adalah merupakan program yang sifatnya monumental. Ini kalau bisa kita wujudkan akan selalu diingat oleh orang lah. Ketika kita manasik haji pasti kita diingat ini zamannya Pak Wali Kota yang ini. Ini tinggal kita koordinasikan. Barangkali demikian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dikes, ada yang mau tambah? Ada? Mungkin sedikit. Iya. Ya, mungkin nanti masukan dari Bapak Ibu akan kami sampaikan kepada pimpinan kami untuk ditindaklanjuti. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup jelas dari tempat tinggal Jawanta kita di lapangan yang sudah menjadi catatan itu upaya kita semaksimal mungkin. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji senantiasa dalam keadaan sukses, berjalan lancar, terutama mental. Saya sekali bahwa yang terakhir bahwa calon-calon jemaah haji ini perlu ilmu. Jadi kalau ilmu ini tidak ada, buyar. Oleh karena demikian secara sedikit demi sedikit mungkin Pak Ustaz, apakah ceramah takziah, apakah ceramah khitaman, apakah ceramah apa di kampung-kampung itu kita sampaikan hal-hal semacam ini bahwa haji ini oleh-olehnya atau bekalnya adalah takwa. Takwa itu apa saja bagi jemaah haji? Tentu oleh Tuan Guru. Ini yang membuat inti sebenarnya dari ibadah haji ini, kalau jiwanya suci, hatinya suci, perilakunya penuh dengan pahala di hadapan Allah, insya Allah akan aman. Ya, dijamu dengan jamu yang baik, sebab dayufullah, tamu Allah. Ketika tamu ini tamu yang kotor, mungkin gimana? Ini pada akhirnya. Jadi tamu itu benar-benar suci, jiwanya, suci hatinya, perilakunya, tentu dengan persiapan di daerahnya masing-masing, di kampung halaman masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantor, Bapak Ketua MUI, Ibu yang Wakil Kepala Tugas dan segenap kepala tadi ini. Demikian sudah terungkap semua apa keinginan kita dalam rangka perbaikan sistem dan acara bimbingan manasik haji yang akan kita laksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti. Tetapi ada satu kata kunci bagi petugas haji yang belum muncul. Nanti kami dari seksi haji dan umroh akan menambahkan satu materi.
Materinya adalah dilatih para ketua rombongan dan ketua regu bersama ketua nanti bahasa Arab pasaran. Jadi khusus untuk yang akan menemani keberangkatan haji, bahasa Arab pasaran. Alhamdulillah. Biar nanti kan haji kepala udah pensiun nanti bimbingan manasik pada bulan Mei yang akan datang, bulan April Mei. Jadi kami serahkan materi nanti kepada Kakanda Haji Syahrul saja, biar nggak hilang dari kita. Dan kepada Kakanda, tapi yang lebih dekat pensiunnya ini sekali lagi kita angkat topik, kita hargai dan kita ucapkan selamat berjuang setelah keluar dari kantor tanggal 31 Agustus besok. Terhitung 1 September beliau sudah pernah bakti. Doa kita bersama mudah-mudahan perjuangan beliau untuk menuju Udayana itu sukses. Mati dua pihaknya dah. Di para masa kampanye, kalau masa kampanye komandan itu ya dah. Akhirnya perintah wali. Ya baik. Jadi kita semua ucapkan selamat berpisah kepada beliau Pak Dr. Mahmud Sarjana Hukum selaku Kasubag PU. Mudah-mudahan setelah keluar dari kantor nanti mulai terhitung 1 September sudah tidak aktif. Di April pagi nanti hari Senin tinggal beliau ini negara. Tentu ini adere suatu mata ke kantor mulai aja betul ngamputa. Tapi ke posko minta ke di lalu ke hawa sama gay disampaikan sebuah pun poskon lagi serahin umat dulu ingat non cara lawan baik ibu bapak saudara kelakar yang pasti ini refreshing untuk kita semua. Selamat berjuang karena kami doakan ada yang mendukung secara langsung silakan, yang mendukung secara doa juga itu yang diperlukan. Kita hari dan langsung kita nikmati santap siang. Dan mohon untuk tidak kemana-mana. Kalau mau makan di sini boleh, di Bangka juga boleh, tapi tolong jangan tinggalkan kami karena masih ada amplop yang harus kami sampaikan. Terima kasih, kita akhiri dengan ucapan